Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas masing-masing. Baik, kali ini kita ada di mata kuliah PR ya, Public Relation. Nah, berdasarkan kontrak kuliah kemarin, saya sudah menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, materi pertama kita di sini adalah pemahaman dasar PR politik. Apa saja yang akan kita pelajari di bab pertama ini? Baik, di sini kita akan belajar hal-hal pokok yang mendasari dari PR politik itu sendiri. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang pengertian politik ya. Mungkin sebelum pengertian politik kita akan belajar tentang pengertian PR. Apa itu PR ya? Kalau sudah mengetahui pengertian PR, definisi PR, kita akan melanjutkan ya pengertian tentang politik ya. Jadi kaitannya dengan politik ya, PR politik kita harus tahu dulu definisinya. Jadi yang pertama pengertian PR, kemudian dilanjutkan dengan pengertian politik. Nah, setelah itu baru dirangkai kita akan belajar memahami tentang pengertian PR politik. Kemudian kita akan juga mempelajari tentang tujuan PR politik ya. Apa sih tujuan dari PR politik itu, kemudian manfaatnya, dan yang terakhir adalah karakteristik PR politik. Baik, kita mulai satu persatu dari subtopik bahasan kita hari ini ya. Yang pertama kita di sini memahami terlebih dahulu pengertian dari public relation. Mungkin teman-teman sudah familiar, sudah sering mendengar istilah PR ya. Atau mungkin di suatu organisasi teman-teman sering mendengar kata humas, hubungan masyarakat seperti itu. Nah, mari kita belajar terlebih dahulu pengertian PR berdasarkan definisi dari beberapa tokoh. Yang pertama di sini disampaikan oleh Frank Jenkins di tahun 2004. Frank di sini menyampaikan bahwa PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Ya, tujuannya apa? Untuk menciptakan dan juga memelihara hubungan baik. Ya, hubungan baik dan juga saling pengertian antara suatu organisasi dan kalayaknya. Jadi, menurut Frank Jenkins ini, PR itu adalah kegiatan terencana yang tujuannya adalah menciptakan hubungan baik, goodwill ya, goodwill antara organisasi itu dengan kalayaknya. Itu menurut Frank Jenkins. Nah, di sini PR merupakan ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan dan juga kemungkinan-kemungkinan atau juga masukan, saran yang biasanya ditujukan kepada organisasi atau mungkin ditujukan untuk pemimpin organisasi. Nah, jadi di sini PR di sini juga menetapkan program-program tindakan terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan juga untuk kepentingan politiknya. Jadi seperti itu. Jadi PR di sini sebagai penghubung ya antara organisasi dan pemimpin organisasi atau bisa juga antara organisasi dengan kalayaknya. Baik, kita lanjut yang kedua dari Jesse Siddell ya. Di sini Siddell menyampaikan bahwa PR merupakan proses yang berkelanjutan ya dalam hal manajemen untuk memperoleh atau melakukan hubungan baik atau untuk melakukan niat baik ya, di mana di sini hubungan atau niat baik tersebut antara pegawainya ya. Jadi pegawai dalam suatu organisasi mungkin seperti itu, dan juga
bisa juga hubungan baik antara yang lebih umum, maksudnya seperti itu ya, ke dalam ya, maksudnya lebih umum ini adalah ke kalayaknya seperti itu. Nah, menurut Sidel di sini, PR di sini mengadakan kegiatan atau analis ya, mengadakan analis dan juga perbaikan terhadap diri sendiri ya. Dan ketika di sini mengadakan perbaikan untuk selain melakukan perbaikan untuk diri sendiri, yang maksudnya diri sendiri ini adalah untuk organisasi itu sendiri, juga mengadakan perbaikan-perbaikan ke luar ya, ke khalayak, ke masyarakat dengan mengadakan pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Jadi intinya di sini melakukan hubungan baik ya, goodwill, niat baik, baik yang ke dalam organisasi ataupun yang keluar organisasi. Kita lanjutkan pengertian yang ketiga menurut Scott M. Catlip ya dan kawan-kawan di tahun 2005. Menurut Scott dan kawan-kawan di sini, PR merupakan manajemen khusus yang dilakukan untuk memelihara garis komunikasi dua arah ya. Garis komunikasi dua arah untuk memelihara pengertian juga, memelihara saling menerima ya, saling menerima baik dari organisasi itu sendiri. Nah, yang dimaksud garis komunikasi dua arah ini apa? Komunikasi dua arah ini maksudnya adalah komunikasi ke dalam dan keluar. Ke dalam di sini maksudnya adalah komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Ya, mungkin antara karyawan dengan sesama karyawan, atau mungkin ke karyawan dengan pimpinan seperti itu. Nah, ketika garis komunikasi yang keluar berarti di sini komunikasi antara organisasi dengan masyarakat ya. Jadi menurut Scott di sini, PR ini merupakan kegiatan ya, bagaimana melakukan komunikasi dua arah ya, antara di dalam organisasi itu sendiri dan juga komunikasi ke masyarakat. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa public relation itu merupakan jembatan penghubung ya, penghubung antara organisasi dengan publiknya ya, karena tadi menurut beberapa tokoh yang menyampaikan pengertiannya seperti itu. Intinya adalah public relation itu hubungan komunikasi dua arah ya. Komunikasi dua arah ini komunikasi di dalam organisasi itu sendiri dan juga komunikasi ke masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, karena di sini menjaga hubungan baik ya sebagai jembatan penghubung antara organisasi dan publik, maka di sini biasanya kaitannya dengan hal-hal atau komunikasi yang menyangkutkan aktivitas ya, atau yang mungkin yang berhubungan dengan aktivitas baik ke dalam ataupun ke luar ya, ke dalam organisasi, di dalam organisasi itu sendiri ataupun keluar ke masyarakat seperti itu. Nah, landasannya apa di sini? Landasannya adalah mutual understanding ya, pemahaman bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu ya. Jadi bagaimana PR itu menjadi penghubung sebagai jembatan ya, jembatan komunikasi antara organisasi dengan publik ya, baik publik internal maupun publik eksternal. Kita lanjutkan ya. Di sini kita akan belajar tentang pengertian politik ya. Kalau pengertian PR tadi teman-teman sudah bisa memahami ya, karena secara garis besar mungkin teman-teman sudah familiar, sudah sering mendengar tentang PR. Nah, ini tadi sebagai penguatan teori saja. Nah, kita akan belajar tentang pengertian politik. Apa sih sebenarnya politik itu? Ya, coba kita tengok sebentar di sini ya. Yang pertama ada pengertian dari Budiarjo di tahun 2005. Nah, mungkin sebelum teman-teman
memahami definisi politik dari beberapa tokoh di sini, mungkin teman-teman sudah bisa mengira-ngira ya. Banyak kegiatan yang biasanya diidentikan itu adalah kegiatan politik ya, seperti itu. Apa sih sebenarnya politik itu? Politik itu di sini diartikan sebagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang terkait dengan proses menentukan tujuan dari sistem tersebut. Nah, dalam hal ini politik ini ya biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan sistem politik itu sendiri ya. Jadi politik di sini ya bisa diartikan secara sederhana kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan ya dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi ya. Biasanya keputusan ini berkaitan dengan masyarakat seperti itu. Itu adalah menurut Budiarjo. Nah, yang kedua, definisi politik dari Delia Nur ya. Mungkin definisi ini sudah terlalu lama ya, karena sudah sejak tahun 1983. Tetapi definisi dari Delia Nur ini merupakan definisi politik yang mudah dipahami. Kenapa? Karena Delia Nur di sini menyampaikan bahwa politik itu biasanya berhubungan dengan kekuasaan, ya. Jadi kalau teman-teman berbicara atau berdiskusi tentang kekuasaan, nah pasti itu sudah masuk ke dalam ranah politik seperti itu. Jadi kalau menurut Delia Nur di sini politik itu berhubungan dengan kekuasaan. Nah, aktivitas yang ada di politik itu sendiri mungkin kita bisa menjumpai contohnya yaitu demonstrasi atau mungkin di sini adanya petisi. Nah, mungkin yang lebih umum yang sudah familiar terjadi di masyarakat kita adalah pemilu ya. Kegiatan pemilu itu merupakan kegiatan politik ya. Tadi disampaikan di awal Budiarjo tadi itu adalah pengambilan keputusan. Nah, pemilu di sini juga merupakan aktivitas untuk mengambil keputusan akhir ya, keputusan akhir yang kaitannya untuk menentukan pimpinan seperti itu. Nah, atau mungkin aktivitas yang lain di sini adalah membayar pajak atau mungkin tentang peraturan-peraturan seperti itu. Kita lanjutkan pengertian yang ketiga dari Harold D. Laswell ya. Menurut Harold D. di sini, politik itu berkaitan dengan 3W dan 4H. Kalau teman-teman di sini 3W dan 4H itu kaitannya dengan bahasa Inggris itu adalah who, what, when, and how. Jadi bagaimana kegiatan atau aktivitas tersebut ya ditujukan kepada siapa? Maksudnya seperti itu. Who ditujukan kepada siapa? Kemudian what? Apa aktivitasnya? Ya. Kemudian yang ketiga adalah when. Kapan aktivitas tersebut? Ya, kegiatan atau aktivitas tersebut dilakukan kapan? Dan yang terakhir tadi di sini adalah when. Ya. Kalau when tadi sudah, yang terakhir adalah how, bagaimana ya. Jadi menurut Harold di sini politik itu diartikan sebagai tindakan politik yang diarahkan untuk siapa, ya, untuk siapa, apa tindakannya, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Itu adalah menurut Harold D. Laswell. Baik, kita lanjut ya. Definisi yang keempat di sini dari Miriam Budiarjo di tahun 2005. Ya. Nah, Miriam Budiarjo di sini memberikan clue ya, atau mungkin bisa diartikan sebagai keyword dalam menentukan arti atau definisi politik. Clue atau keywordnya apa? Ya, kalau kita berbicara tentang politik ya, tentunya ini berkaitan dengan pertama ya, pasti berkaitan dengan negara. Ya. Kedua, politik itu berkaitan dengan kekuasaan.
ya. Kemudian politik itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Selain itu, politik juga berkaitan dengan kebijakan umum, dan yang terakhir menurut Miriam di sini, politik juga berkaitan dengan pembagian dan alokasi. Ya, itu adalah konsep politik yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo. Nah, jika di sini kita tadi sudah mempelajari definisi dari politik, nah sekarang kita gabungkan ya dari definisi yang pertama, definisi PR ya, di mana PR tadi adalah komunikasi dua arah ya, komunikasi dua arah, komunikasi internal atau juga eksternal. Bagaimana bisa menciptakan goodwill, mutual understanding di dalam dan di luar. Di dalam internal ya, di dalam organisasi itu sendiri dan juga keluar eksternal. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari atau memahami definisi politik ya. Politik tadi berhubungan dengan pengambilan keputusan. Politik berhubungan dengan sistem ya. Politik berhubungan dengan negara, berhubungan dengan kekuasaan ya, seperti itu. Nah, kita gabungkan di sini untuk mendapat pemahaman tentang definisi dari PR politik. Ya, jadi apa PR politik itu? PR politik di sini merupakan sebuah kerja melayani publik, ya. Bagaimana melayani publik, di mana pelayanan tersebut biasanya berkaitan dengan isu-isu yang menjadi perhatian publik, ya. Jadi PR politik di sini suatu aktivitas melayani publik, ya, untuk bagaimana untuk bisa menyampaikan keselarasan tentang sebuah isu yang menjadi perhatian publik, yang sedang booming, yang sedang hangat diperbincangkan, seperti itu. Kemudian di sini kalau menurut Frohlings di sini ya, PR politik di sini sebagai penggunaan saluran media untuk mengkomunikasikan interpretasi isu-isu politik yang khusus dalam upaya pengumpulan dukungan politik. Ya, jadi kalau sudah ada hubungan baik, ya, sudah ada goodwill, komunikasi dua arah di dalam dan di luar. Nah, di sini tujuannya adalah untuk pengumpulan dukungan politik, ya, bagaimana bisa mendapatkan dukungan baik di dalam dan di luar. Nah, politik di sini sebagai alat strategis bagi parpol, ya, bagi partai politik untuk menggunakan kebijaksanaan, kepribadian dan presentasi untuk memperoleh perhatian pemilihnya. Jadi, PR politik itu apa sih? Secara sederhana kita di sini bisa menyampaikan bahwa PR politik itu kegiatan untuk melayani publik. Ya, pelayanan publik yang bagaimana, ya? Pelayanan publik yang di sini bisa mengkomunikasikan atau bisa menginterpretasikan isu-isu politik, ya, di mana nanti tujuannya untuk mencapai adanya dukungan publik, ya, adanya dukungan publik dan juga mendapat perhatian dari publik, seperti itu. Nah, ini ya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Jadi PR politik ini terkait dengan proses pelayanan publik, ya, baik pelayanan publik internal dan eksternal dari sebuah institusi atau organisasi, atau mungkin juga dari sebuah partai politik. Nah, PR politik biasanya terkait dengan sejumlah isu, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal kalau PR politik itu kan di sini sebagai kegiatan untuk memberikan layanan kepada publik dalam hal interpretasi, ya, interpretasi sejumlah isu, ya,
yang di sini isu ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendapatkan perhatian publik. Nah, kemudian ya, PR politik ya juga berorientasi pada pengumpulan dukungan ya. Bagaimana sebuah organisasi atau partai politik bisa mendapatkan dukungan yang seluas-luasnya dari khalayak ya. Karena dukungan ini nantinya akan memberikan image yang bagus pada organisasi itu sendiri. Nah, jadi dukungan itu nanti bisa dilakukan melalui saluran formal ataupun informal. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang apa tujuan dari PR politik tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari secara garis besar ya definisi dari PR politik itu tadi ya. Kemudian di sini kita akan belajar ya. Tadi sudah saya singgung ya. Untuk apa interpretasi isu-isu yang sedang hangat itu tadi? Ya, jadi interpretasi yang dilakukan itu tadi untuk mendapatkan dukungan politik ya, untuk mendapatkan dukungan politik baik di dalam maupun di luar ya. Dukungan politik dari publik internal ya, dari publik internal ataupun dari eksternal. Nah, di sini kalau sudah mendapatkan dukungan politik ya, harapannya bisa mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, tujuan umum dari PR politik ya. Tujuan umum dari PR politik ini yang pertama adalah menciptakan solidaritas dan kohesivitas internal ya. Jadi bagaimana bisa menciptakan hubungan yang baik ya. Hubungan yang baik antara pihak di dalam dan juga di luar ya, publik internal dan juga publik eksternal. Kemudian tujuan yang kedua, menjembatani hubungan organisasi dengan publik eksternal dalam rangka menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas sejumlah program atau tujuan khusus dari sebuah organisasi. Nah, jadi di sini bisa menjadi penghubung ya. Yang kedua ini, tujuan umum dari PR politik ini adalah bisa menjadi penghubung ya, penghubung antara organisasi dengan publik ya, publik di luar ya, untuk mendapatkan kesepemahaman ya. Kesepahaman ini adalah mutual understanding itu tadi, yaitu pemahaman bersama. Nah, kalau sudah mendapatkan pemahaman bersama, harapannya juga akan mendapatkan dukungan ya, dukungan atas program yang ada di organisasi tersebut. Tujuan yang ketiga, tujuan umum dari PR politik di sini adalah memperoleh penemuan-penemuan atau mungkin bisa juga penyimpulan ya. Penyimpulan atau rekomendasi dari isu-isu yang sedang berkembang ya. Jadi adanya penemuan, penyimpulan dan juga rekomendasi dari isu yang sedang berkembang. Kemudian yang keempat, mengetahui secara pasti posisi tentang kekuatan ya, kekuatan, kelemahan dan peluang serta tantangan organisasi di tengah hubungannya dengan berbagai pihak di internal maupun eksternal. Jadi berusaha mengetahui secara detail ya, posisinya bagaimana, kekuatannya bagaimana, apa kelemahannya ya, peluang yang ada bagaimana ya. Kalau sudah mengetahui secara detail ya posisi-posisi itu tadi, maka di sini bisa menyusun evaluasi ya untuk mengetahui tindak lanjut ya, tindakan selanjutnya ya untuk
memberikan atau untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu tadi, di mana evaluasi yang dilakukan itu tentu di sini evaluasi yang terarah, evaluasi yang sistematis dan tentu berkelanjutan. Baik, ya. Di sini yang terakhir kita akan belajar tentang karakteristik dari PR politik. Ada 3 karakteristik dari PR politik, ya. Apa karakteristiknya? Yang pertama, bahwa PR politik itu adalah purposeful communication, ya. Jadi komunikasi yang bertujuan, ya. Karena PR politik ini kan secara terencana. Jadi kalau terencana itu pasti ada tujuannya, ada maksud yang ingin dicapai, ada goal akhir, tujuan akhir yang ingin diraih, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah intensionalitas, ya. Biasanya di sini PR politik secara sengaja dan sadar menjalankan proses komunikasi untuk memengaruhi lingkungan politik secara intens. Secara intens di sini secara terus-menerus, seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu adanya mekanisme yang sistematik, ya. Karena PR politik itu tadi secara aktivitas yang dilakukan secara terencana, ya. Tentu di sini ada mekanisme yang sudah disusun secara sistematik. Jadi bagaimana atau apa yang akan dilakukan, karena biasanya PR politik itu merupakan aktivitas yang berjalan secara serentak, ya. Kemudian PR politik, ya, atau aktivitas politik itu dilakukan tentu secara terarah, ya, dan berkesinambungan terus-menerus intens, ya, seperti karakteristik yang kedua tadi. Baik, kita lanjutkan, ya. Masih ada satu materi yang kita pelajari, ya, manfaat khusus dari PR politik. Apa manfaatnya, ya? Manfaat khusus dari PR politik itu, yang pertama di sini PR politik ini dapat membangun kohesivitas, ya. Kohesivitas ini adalah hubungan baik, ya, baik di dalam organisasi, ya, internal maupun eksternal, ya. Hubungan baik tersebut dilakukan atau mungkin bisa terjalin secara alamiah, ya. Jadi bisa menjalin komunikasi yang baik internal ataupun eksternal secara alamiah dan berkesinambungan. Kemudian manfaat yang kedua, ya, adanya PR politik ini tentu dapat menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan atau dukungan, ya. Karena di awal tadi kita belajar tentang politik, ya. Politik tadi berkaitan dengan keputusan, ya, pengambilan keputusan, dan tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan dukungan politik, ya, untuk mendapatkan dukungan politik. Jadi PR politik di sini bisa sebagai teknik penyerahan tuntutan, ya. Jadi bisa menjadi media, ya, media untuk menyampaikan tuntutan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah PR politik dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat, ya. Ini mungkin hampir sama dengan tujuan yang kedua itu tadi, ya, bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Kita lanjutkan manfaat yang keempat, yaitu PR politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat, ya. Yang harus kita pahami, ya, garis besar dari PR itu tadi kan adalah komunikasi dua arah, ya. Sementara kalau PR politik berarti bagaimana bisa menjalin komunikasi dua arah,
ya. PR politik itu bisa menjadi media sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian manfaat yang kelima yaitu PR politik tentu di sini bermanfaat dalam mengorganisasi atau mengkoordinasi tata nilai politik yang diinginkan oleh suatu lembaga. Harapannya nanti memungkinkan atau mencapai homogenitas ya. Homogenitas itu tentunya sama seperti di awal tadi ya, untuk kesepakatan, kesepahaman atau homogenitas ya dari antara organisasi dan publik ya, baik di dalam maupun di luar. Seperti itu. Jadi intinya PR itu adalah komunikasi dua arah ya, bagaimana bisa menjalin ya komunikasi atau hubungan yang baik di dalam dan di luar. Kemudian kalau kita berbicara politik itu berhubungan dengan pengambilan keputusan, berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan negara. Jadi kalau PR politik itu tujuannya di sini untuk mendapatkan dukungan ya, untuk mendapatkan dukungan ya, di mana dukungan itu nanti digunakan untuk pengambilan keputusan. Baik, itu materi kita hari ini teman-teman ya. Jadi pemahaman dasar tentang PR politik. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.